Alhamdulillah, ini perjuangan lewati jalan sana itu hampir 2 kilo, kita lihat pelan-pelan. Bismillah, tetap semangat. Oke, alhamdulillah bisa bikin vlog lagi. Hari ini ada tugas dari Kemensos, yaitu mengenai perluasan calon penerima keluarga harapan. Apa sih perluasan calon penerima keluarga harapan ini? Adalah dimana komponen PK kan banyak yang mundur. Mundur itu banyak dikarenakan dikarenakan sudah mampu atau graduasi. Yang kedua mundur karena tidak ada komponen. Ketika PK itu program bersyarat. Ketika komponen mundur tidak ada PKH tidak mundur karena tidak ada komponen, itu mengartikan bahwa dia akan mundur secara otomatis karena mereka sudah ada di komponen lagi. Nah, sehingga akan ada namanya penambahan. Nah, penambahan ini disebut sebagai perluasan. Nah, perluasan ini kemarin dikirim dari operator kabupaten, data-datanya dikirimkan dan saya sudah siapkan semuanya, dan nanti akan saya lakukan verifikasi ke tempat KPM. Nah, itu maksud dari perluasan. Dan selanjutnya ada strategi nih. Ada strategi yang harus dilakukan agar ketika menyampaikan mengenai perluasan KPM ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi medan saya kan jauh, jaraknya jauh. Mungkin sehari harus tuntas, dari pagi sampai sore harus tuntas, pulang mungkin ya malam, harapannya sampai malam sih. Tapi ada strategi karena ada 2 dusun nih. Yang pertama itu adalah kita harus siapkan terlebih dahulu, namanya adalah data perluasan. Nah, ini adalah data-data PNP address-nya mengenai berapa jumlah perluasan di tahun 2021 ini. Alhamdulillah sih ini ada sekitar 14 penambahan KPM PKH dari 2 dusun, yaitu Talib sama Sekering. Nah, nanti kita akan bagi. Terus yang kedua adalah mengenai berita acara. Berita acara nanti ini tertandatangani oleh pendamping, korkap, dan bawahnya adalah kepala kampungnya. Nah, di sini tugasnya adalah kita nanti itu sudah menghubungi pihak kepala kampung yang ada di Talib dan Sekering untuk meminta tolong hadir dalam pertemuan awal ini, karena nanti itu kita pertemuan dulu sama kepala kampung, sama calon-calon penerima ini. Kita kumpul dulu, kita bermusyawarah, ada sambutan, ada pengarahan dari saya dan dari kepala kampung mengenai arti perluasan. Nah, setelah itu nanti itu kita akan turun ke rumahnya. Kita akan turun ke rumahnya, kita akan coba lihat kondisi rumahnya, dan kedua adalah melihat komponennya, apakah bapak ibu tersebut yang ada dalam nama ini masuk dalam anggota PKH karena memiliki komponen atau tidak. Nah, setelah itu kita juga punya konvalidasi. Nah, konvalidasi ini sudah PNP address-nya, jadi bisa diganti lagi karena ini sudah majunya sistem dari Kemensos. Jadi kalau dulu masih belum, tapi sekarang sudah ada PNP address, alamat, bahkan nama anak-anaknya dan keluarga-keluarganya sudah ada semuanya. Dan di sini jadi validasinya. Nanti kalau kita datang dan di sana ada salah nama atau salah nik atau salah tanggal, asalkan dibuktikan dengan KTP dan kakaknya sesuai, itu bisa kita perbaiki di sini. Sudah ada semuanya, nanti ada tanda tangannya. Itu baru menjadi validasi apakah dia eligible ataupun non-eligible. Apa sih eligible? Itu memenuhi syarat, non-eligible tidak memenuhi syarat. Jadi ini adalah beberapa komponen-komponen yang disiapkan, beberapa syarat yang disiapkan untuk supaya nanti itu ketika verifikasi validasi semuanya berjalan dengan lancar. Nah, lanjutnya adalah kita sudah menyebarkan undangan, usupan, satu panggilan kepada KPM dari Kemensos, juga sudah dari Kemensos, kita sudah berikan kepada masyarakat yang akan menerima ini sebagai bukti kalau mereka itu memang terpanggil dari Kementerian Sosial. Nah, jadi tidak bisa dipastikan ini valid, jadi masyarakat bisa percaya, karena banyak masyarakat itu nggak percaya, katanya dapat pada nggak tahu. Nah, ini sebenarnya kalau tidak mendapatkan surat panggilan dari Kementerian Sosial bentuk seperti SUPA ini, ya itu bisa diragukan. Tapi kalau ini sudah jelas, sudah pasti. Nah, bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya nanti, bagaimana suasananya ketika bermusyawarah, ketika kunjungan. Tonton video ini sampai habis. Kita terhambat
Aduh, hujan. Target nyampe sana itu jam setengah 9. Karena prediksi setengah 9 nanti itu menyelesaikan di Sekering bawah sampai jam 12. Nanti jam 1 kita ke Talip. Tapi ini masih jam berapa? Masih jam setengah 8. Masih di Pasar Rumbia hujan. Nggak berhenti-berhenti. Semoga hujan cepat berlalu biar kita bisa masuk ke daerah komunitas untuk melakukan verifikasi. Ya, semoga lancar lah. Nah, ini kebiasaan buruk juga nih. Karena kebiasaan bawa motor laki, bawa motor fiction. Mantel nggak pernah dibawa. Ya hujan, nggak bisa terus. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Kita tunggu reda aja, sedikit reda. Saya sudah konfirmasi kok sama yang di Talip sama Sekering bahwa saya sudah sampai Pasar Rumbia dan belum bisa masuk ke sana karena hujan. Ya tunggu aja lah, semoga lancar. Asik udah mereda. Alhamdulillah cuaca sudah mereda. Sudah nggak boleh hujan lagi dan lebat. Kita lanjut aja. Bismillah. Alhamdulillah sudah sampai sih di tempat penyeberangan yang dekat sama Bandar Surabaya. Cuman di sini kondisinya hujan. Nah, kondisinya hujan, akhirnya kita nggak bisa masuk ke sana. Tadi saya sudah sempat ke sana, cuma sempat masuk ke daerah penyeberangan, tapi nggak ada perahu sama sekali. Terus saya lihat mendung, kayaknya mau aja hujan deras. Lebih saya keluar karena di sana nggak ada teduh. Saya keluar lagi ke tempat warga di sini. Nah, ya beginilah serunya. Jadi cerita, terus semangat. Jadi intinya kita nggak bisa lewat Bandar Surabaya karena penyeberangan satunya itu nggak ada akses. Saya dari telepon juga sama orang penyeberangan, nggak ada lewat sana. Malah mereka lewat sini semua, malah lewat Tanggul Primer. Padahal Tanggul ini sudah hampir 2 kilo lebih kita lewatin, jalannya susah. Ternyata kalau ada airnya setelah hujan tuh malah nggak lengket, malah bisa dilewatin. Nah itu yang depan itu yang susah ini. Nah itu. Ya alhamdulillah kita jangan sampai nunggu reda, karena kalau udah kering tanahnya, sedikit kering, tanah ini akan jadi lempung, jadi lengket di ban. Alhamdulillah kita nyampe sini. Alhamdulillah. Ini perjuangan lewati jalan sana itu hampir 2 kilo, kita lihat pelan-pelan. Bismillah, tetap semangat. Ah, inilah penyeberangan yang dari Tanggul Primer itu putus tuh di situ. Bisa diakses, bisa aja sih. Tapi perahunya nanti lewat sini kok. Perahunya lewat sini. Itu naiknya di sini. Nah, Tanggul Primer itu yang mungkin teman-teman belum tahu tuh di situ. Dan sepanjang ini ke sana, itu jauhnya. Ya, inilah sebuah situasi. Ya, memang harus diikutin, harus diselesaikan. Ya, mau gimana lagi? Terus semangat. Alhamdulillah kita bisa menyeberang ini. Alhamdulillah ada bapak yang baik mau cuma 1 orang dianterin karena tahu kalau saya dari Kementerian Sosial, dari PKH mau mendata di daerah Talip sama Sekering. Akhirnya dibela-belain cuma 1, tetap jalan, nggak harus nunggu lama. Terima kasih banyak. Oke, kita udah nyampe Talip ke Sekering nih. Wah, bagus kan pemandangannya kalau di Sekering nih. Nah, ini adalah akses jalan tanjakan tinggi loh itu untuk naik ke Sekering. Nah, sana juga ada tanjakan untuk Talip. Tuh, di sini. Ya, semoga kita nanjak ke sana bisa. Mana bagus loh pemandangannya loh. Nah, Pak Handoko, Ibu, yang Ibu Sabta 123 ini jenengan semua kepanggil namanya. Satu siapa tadi? Pak Rasna sama Pak Tarko itu kepanggil. Cuma kepanggil ini berhak mendapatkan PK harusnya. Tapi setelah kita validasi, Bapak Ibu ini ternyata tidak diperbolehkan. PKH itu bisa dibayarkan, bisa dibantu kalau ada lansia, ada hamil, ada punya anak balita, ada anak SD, SMP, SMA, sedang sekolah. Ternyata dari 3 ini yang terpanggil alhamdulillah nggak ada semua.
Alhamdulillah semua urusan sudah selesai. Saatnya pulang. Ini adalah jalan primer yang habis hujan masih bisa dilewatin. Alhamdulillah, syukur pulangnya bisa dilewatin. Kalau enggak, wah parah banget ini. Coba kita lihat ya. Nah, tuh jalannya tuh, lihat. Ini kalau masih basah dikit, walah ini lengket banget. Tapi alhamdulillah kita bisa pulang. Sebenarnya pemandangannya indah banget sih. Pemandangannya itu sebenarnya menarik. Ya, syukur kita udah selesai semuanya, kita boleh pulang. Alhamdulillah, ini sudah sekitar jam setengah 5 sore. Dari pagi jam 6 kita berangkat tadi itu dalam rangka verifikasi validasi calon penerima KPM 2021 yang ada 14. Alhamdulillah ada kesimpulan, yaitu ada 3 Talib Jaya, ada 3 di Talib Jaya. Orangnya ada semua, tapi sayang komponennya tidak ada, jadi mereka nggak bisa lanjut. Jadi PKH itu kan harus ada komponen kesehatan, anak sekolah, dan sosial. Mereka nggak ada sama sekali, 3-tiganya. Sayang banget. Aku harap jauh-jauh dari pagi hujan-hujanan, berharap mereka ada komponennya. Dan di screen bawah ada 11 komponen, 11 lagi. Ada 11 peserta calon. Ternyata yang ada hanya 4. Yang lainnya sudah pindah semuanya. Dikarenakan pindah mereka kan di sana itu hanya sebatas tinggal terus pindah, begitu banyaknya pindah lah. Tanahnya mereka sadar itu kan tumpang sari. Tanah mereka bukan tanah mereka. Mereka hanya sebatas nanam, itu pulang, itu saja. Jadi kebanyakan sudah pindah jauh-jauh dan nggak ada kabar semuanya. Dan cuma 4 yang ada di screen bawah itu. Dan 4-4-nya itu alhamdulillah ketemu orangnya, kakak niknya sesuai, tapi juga nggak ada komponen. Ya, sayang banget. Padahal aku berharap mereka sebenarnya layak dibantu. Cuman mereka itu nggak ada namanya komponen, jadi nggak bisa dibantu dalam bentuk program keluarga harapan. Padahal saya tadi itu berpikir ada 11 itu, ada 7 lah yang ada orangnya. Ya berusaha berangkat pagi, hujan, dari rumah hujan sampai sini kehujanan, sampai penyeberangan di Bandar Surabaya kehujanan. Di sana nggak ada perahu sama sekali karena nggak ada operasi, nggak berjalan. Hanya saya telepon orang ke KPM yang ada di Sekring, katanya lewat Tanggul bisa, kalau hujan malah bisa. Dan saya coba karena saya takut juga sebenarnya di jalan itu susah, sampai jatuh berkali-kali. Ya sudahlah, tujuannya pengen ketemu KPM, pengen memastikan ada nggak orangnya, ada nggak komponennya. Ternyata setelah nyampe sana, ketemu dengan Pak Lurah, ketemu dengan KPM yang bersangkutan, ternyata nggak ada komponennya. Jadi saya nggak harus verifikasi rumahnya. Ada 3 langkah yang harus saya lakukan: mencocokkan data di KPM di pertemuan awal bersama Lurah, bersama aparatur kampung. Kedua, menanyakan komponen, ternyata komponennya nggak ada semuanya. Harusnya yang ketiga itu saya harus verifikasi rumahnya, kondisi rumahnya bagaimana. Ternyata saya nggak harus ke rumahnya karena dia sudah berhenti di langkah kedua, yaitu menyampaikan komponennya nggak ada semuanya. Ya sudahlah, memang ini belum rezeki mereka, dan semoga nanti akan saya laporkan ke kabupaten sehingga biar ada penambahan lagi, calon lagi, biar bisa lebih tepat ke orang, dan semoga orangnya ada dan memang komponennya ada. Sekian untuk hari ini, tetap semangat. Baju sampai basah sebenarnya, karena basah, kotor banget sebenarnya, sampai beli sendal. Alhamdulillah semua sudah beres. Ya apapun hasilnya, seenggaknya kita sudah datang, cek langsung, tanya langsung keadaan mereka langsung bersama lurahnya. Ya maupun hasilnya ya sudah. Terima kasih. Ini menjadi dokumentasi saya, kenang-kenangan saya suatu saat nanti. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.